Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deva Korina dengan NIM 134619002 dari Pendidikan Biologi B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pengantar yang ada pada mata kuliah Fisiologi Hewan, yaitu biomembran. Adapun pokok-pokok bahasan dari biomembran sudah terancang dalam sebuah mind mapping. Di antaranya ada pengertian, kemudian ada struktur dan penyusun, gerakan melintasi membran plasma, protein membran, serta gerakan molekul dan sel. Wah, sangat menarik bukan? Nah, untuk tahu hal yang lebih menarik lainnya, yuk langsung saja ke slide berikutnya. Wah, ada yang bertanya nih, jadi sebenarnya biomembran itu apa sih? Nah, biomembran berasal dari kata pertama, bio yang artinya hidup, dan yang kedua adalah membran yang artinya pembatas tipis yang bersifat selektif. Jadi apabila digabungkan, biomembran adalah pembatas tipis yang bersifat selektif dan terdapat pada makhluk hidup. Pada slide berikutnya terkait dengan struktur dan penyusun biomembran. Nah, dapat dilihat pada gambar membran di atas, di mana struktur membran plasma terdiri dari organel atau konten sel. Di antaranya ada lapisan fosfolipid dan protein atau yang disebut dengan fosfolipid bilayer karena terdiri dari dua lapisan. Nah, kemudian pada bagian yang berwarna ungu merupakan protein membran, di mana protein yang terlihat menembus dari bagian atas hingga ke bawah merupakan protein integral, sedangkan yang hanya berada pada bagian permukaan adalah protein perifer. Kemudian untuk bagian yang memanjang berwarna kuning adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri terbagi menjadi dua. Karbohidrat yang menempel pada fosfolipid disebut sebagai glikolipid, dan karbohidrat yang menempel pada protein perifer disebut sebagai glikoprotein. Untuk struktur fosfolipid terdiri dari dua bagian, yaitu kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Nah, di samping terdapat beberapa gambar yang menunjukkan bahwa pada gambar A yaitu molekul kecil tidak bermuatan seperti oksigen, karbon dioksida, dan air dapat melintasi membran plasma. Nah, pada gambar B ini menunjukkan zat yang larut dalam lemak atau lipid seperti hidrokarbon. Nah, ini juga dapat melintasi membran plasma. Nah, yang ketiga atau gambar yang C yaitu zat yang larut dalam air seperti glukosa. Nah, ini tidak dapat melintasi membran plasma karena harus diubah terlebih dahulu. Nah, pada bagian D atau gambar D, untuk ion yang bermuatan seperti natrium, kalium, kalsium itu tidak dapat melintasi membran plasma. Pada protein membran memiliki beberapa peran nih, di antaranya yang pertama sebagai saluran atau transporter. Nah, tujuannya untuk memindahkan molekul ke satu arah. Yang kedua, menjadi reseptor untuk mengenali bahan kimia tertentu. Nah, yang ketiga, terdapat glikoprotein pada membran plasma yang tugasnya untuk mengidentifikasi jenis sel. Dan yang terakhir, pada protein membran juga nih terdapat enzim. Tujuannya untuk mengkatalis suatu produksi zat. Nah, selanjutnya adalah gerakan molekul dan sel.
yang terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Nah, transport pasif merupakan mekanisme pergerakan zat terlarut yang terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi atau yang disebut dengan hipertonik dan atau ke konsentrasi rendah atau hipotonik yang tidak memerlukan energi. Jadi dikatakan sebagai transport pasif karena tidak memerlukan energi. Sedangkan transport aktif merupakan mekanisme transport yang melawan gradien sehingga konsentrasi dari zat terlarut dengan konsentrasi rendah atau hipotonik bergerak menuju konsentrasi tinggi atau hipertonik dan tentunya membutuhkan energi. Nah, untuk contoh-contoh dari transport aktif dan pasif tertera ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan sebuah kalimat dari Nora Roberts. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.